Panugrahan ira Sang Hyang Maha Wisesa tumurun ring buana tiba rikang sarwa dadi maka sapa hayu paripurna ingkang praja Mandala hayunia anrus ring buana pamegeh ingkang sumendhe aji. Kanugrahan dari Sang Hyang Maha Wisesa turun ke buana membuat semua menjadi ada. Maka terdapat kerahayuan paripurna dalam Praja Mandala. Kerahayuan diteruskan pada dunia, penguat dari segala ajaran yang ada. Hong Om Swastiastu. Rahayu Rahayu Sakung dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua sedulur, untuk semua saudara sebangsa setanah air Indonesia Nuswantara dimanapun berada. Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangwa. Pada banyak definisi yang berkembang, istilah Brahmana, Satria, Waisya, Sudra selama ini disebutkan sebagai kelompok kasta yang membagi golongan masyarakat. Istilah tersebut umum digunakan terutama di masa penjajahan di bumi Nuswantara karena tujuannya memang untuk politik pecah belah. Contoh sederhananya yang sering kita dengar yaitu pengertian tentang Sudra. Di masa kolonial, Sudra ini sering disebut sebagai golongan sosial terendah, sebagai rakyat jelata yang terbelakang, yang miskin, sebagai budak dan lain-lain sebagainya. Padahal dalam Gama Tirta, Sudra sendiri dijelaskan sebagai salah satu dari catur warna berbentuk pengetahuan yang diajarkan oleh Sang Ingsun sebagai sinar suci Tuhan yang mengajar manusia, dikonsepkan sebagai Sang Hyang Guru Dewa. Warna Sudra yang menjiwai kaki kiri dan kaki kanan manusia, maksudnya kesadaran manusia yang melekat, yang terikat di dalam langkah dan perbuatannya. Juga Sudra ini termasuk ke dalam catur warna yang menata dan meniti kehidupan manusia yang sejati. Sangat bertolak belakang dengan persepsi umum. Ya, karena pengertian Brahmana, Satria, Waisya dan Sudra yang syarat dengan filsafat dan sastra urip kemudian didistorsi hakikatnya oleh para kompeni di masa lalu, digunakan sebagai alat politik pecah belah, dan kemudian dengan cara membagi tatanan masyarakat, mendiskriminasi salah satu golongan dan meninggikan golongan yang lain, digunakan untuk memicu perpecahan. Pada episode ke-6 ini, kita memasuki rangkuman tentang catur warna, meliputi Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra dalam lontar tatwa yang menjelaskan Gama Tirta. Namun sebelum kita lanjutkan, di subscribe channel Sancaya, jangan lupa dijempol, di like videonya, dan selamat mengikuti sampai selesai. Untuk mendukung channel Sancaya, saya berharap komentar-komentar positif dari saudara, dari sedulur semuanya. Dan jika ada pertanyaan mengenai rangkuman pembahasan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Kami pasti menanggapi dengan membuat konten video khusus tanya jawab. Terima kasih. Kita lanjutkan terjemahan lontar tatwa dalam Gama Tirta yang berkaitan dengan catur warna sebagai berikut. Demikianlah yang disebut Triwikrama, manusia yatnya dan dewa yatnya. Ketiganya bernama Pakerti, membangun kerayuan melalui yoga samadhi, memutar kesadaran suci ke jalan yang benar, menemukan apa yang dimaksud dengan kegunaan dari kepandaian. Itulah yang dimaksud dengan hayu. Berderma adalah bentuk karma untuk menyenangkan hati orang lain. Keheningan yang murni membagi rasa dermawan, dilaksanakan pula bagaimana pengetahuan akan tata titi manusia yang disebut catur warna, yang meliputi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun hal tersebut tidak ada urusan dengan beragama. Sang Brahmana merasuk menjiwai di dalam igama kagelaraning sukma.
Kesatria menetap di bahu kiri dan kanan, merasuk menjiwai di dalam agama Prakertining Jagat Mandala. Waisa berada pada urusan perut, merasuk menjiwai di dalam agama tata cara beragama di dunia. Sedangkan Sudra ini merasuk pada kaki kiri dan kaki kanan, berpusat menjiwai semuanya. Seorang Sudra menyusup dalam diri Waisa, Waisa menyusup dalam diri Satria, Satria menyusup pada diri Brahmana. Penafsirannya, pada Gama Tirta, catur warna tersebut merasuk atau mewarnai igama, agama, dan ugama, di mana igama, agama, dan agama tersebut meliputi Triga Buana, meliputi ruang dan waktu. Artinya, setiap wujud yang hidup di dunia ini membawa catur warna dalam kepribadian dan kesadarannya, tidak terkecuali dengan saya dan dengan sedulur semua dimanapun berada. Kita sama-sama mewarisi warna Brahmana, warna Satria, warna Waisa, dan warna Sudra di dalam raga kita, juga dalam kehidupan yang kita jalani semenjak kita lahir sampai dengan meninggal. Sehingga catur warna tersebut bukanlah tingkatan atau golongan atau derajat yang membeda-bedakan, yang memecah belah satu dengan yang lainnya. Pengetahuan tentang catur warna berasal dari Sang Yang Guru Dewa atau sinar suci Tuhan yang mengajar manusia melalui petunjuk-petunjuknya yang mewarnai Tribuana, meliputi ruang dan waktu, mewarnai kehidupan kita sehari-hari, dari kehidupan di Buana Agung dan dari kehidupan berbangsa dan bernegara sampai kehidupan di tingkat sel dalam raga kita, dan bahkan yang lebih lembut daripada itu di dalam igama, agama, dan ugama. Kita mulai yang pertama. Kata Brahmana atau Brahmanam berasal dari Brahman, berarti manusia yang mencapai kesadaran Brahma, yaitu kesadaran tentang Tuhan yang maha menciptakan segala bentuk kejadian yang ada. Kesadaran Brahma meliputi pengetahuan tentang yang tumbuh, yang berevolusi, yang berkembang, yang bertambah besar, dan itu semua terdapat pada kehidupan makhluk di alam semesta ini, meliputi Tribuana. Lalu jika ada pertanyaan, mengapa manusia mampu mencapai warna Brahmana dalam kehidupannya? Jawabannya, dikarenakan manusia yang teguh dalam keimanan itu menjadikan kehidupannya sebagai perwujudan dari iman atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan kurban suci atau yatnya, menjadikan keimanannya sebagai bumi atau sebagai raga atau sebagai ulun yang terus tumbuh bersama kehidupan yang dijalaninya, sampai akhirnya manusia tersebut mencapai kesadaran Brahma, meliputi raganya, meliputi isi hatinya, meliputi isi pikirannya, meliputi wataknya, nalarnya, dan rasanya, juga meliputi ruang di dalam kehidupannya, ruang waktunya, juga ulunnya, dan kemudian meliputi ingsunnya di Tiga Buana. Keimanannya yang menjadi bumi tersebut kemudian tergelar sebagai kehidupan, kehidupan yang tumbuh menjadi saranayatnya, bakti puja dalam peribadatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Kita lanjutkan catur warna yang kedua, yaitu kesatria. Dari bahasa Sangskerta, kesatra atau kesatria berarti kewenangan. Kewenangan sebagai warna yang merasuk pada Prakertining Jagat Mandala atau agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kewenangan yang memimpin raga dan kehidupan kita sehari-hari ini. Bagaimana itu maksudnya? Kewenangan sebagai warna, di mana hakikat kewenangan yang memimpin itu dan bagaimana cara mencapainya? Jawabannya, hakikat kewenangan pada warna satria itu di dalam diri manusia sendiri. Ada pada pengetahuan dirinya tentang atma atau roh sebagai cahaya terang benderang yang memegang kendali penuh atas hidup dan matinya raga yang berisi jutaan miliaran kehidupan di dalamnya. Hanya atma atau roh yang diberi kewenangan oleh Tuhan Yang Maha Esa memimpin dan menjaga, membuka hidup dan
matinya raga manusia. Contohnya, saat roh dicabut Tuhan dari raga, atma kembali kepada Tuhan sebagai sangkan paraning dumadi, maka matilah jasad, matilah raga, matilah hidup dan kehidupan manusia. Pada kesadaran di tingkat roh tersebut, manusia mampu membuka dirinya sendiri mencapai wenang atau mencapai warna kesatria, berperan memikul tanggung jawab di bahu kanan dan kiri atas berlangsungnya kehidupan dari jutaan miliaran sel yang terus-menerus hidup dan terus-menerus tinggal mendiami raga kita dalam buana alit mikrokosmos yang mengikuti kehidupan kita setiap waktu. Itulah warna kesatria yang merasuk dalam agama sebagai praketing jagat mandala dalam buana alit dan buana agung sebagai warna kesatria dalam catur warna. Lalu bagaimana cara mencapai warna kesatria dalam diri kita? Caranya dengan meluaskan sifat kasih dan sifat memelihara, mengembangkan dan meneladani unsur dan sifat Wisnu yang manunggal dalam Triatma pada buana alit yang terhubung dengan alam semesta buana agung seluas-luasnya, meliputi seluruh makhluk tidak terkecuali, meliputi ruang dan waktu seluas 3 buana sebagai praketing jagat mandala. Kita lanjutkan warna yang ketiga, yaitu Waisya. Dalam Gama Tirta dijelaskan, Waisya ini sebagai warna yang berada pada urusan perut dan merasuk menjiwai Ugama seluas 3 buana. Ugama sendiri berarti tata cara peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa. Lalu apa hubungan antara Ugama dan warna Waisya yang menjiwai perut manusia? Begini, perut dalam lontar Gama Tirta juga bisa ditafsirkan sebagai rahim telurnya dunia, kondisi di mana manusia berada dalam wahana manunggal rasa di dalam kandungan ibu, sehingga mampu terhubung dengan Triatma. Warna Waisya merasuk ke dalam perut sejak manusia berada dalam rahim dunia. Warna Waisya ini merasuk dalam air, api, dan udara pada raga atau ulun manusia yang mencari, yang menata, yang mengatur, mensirkulasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ragawi saat ulun atau raga dalam kandungan, kemudian menjadi warna sesuai karma pala, sesuai sumber pencarian yang dikonsumsi raga kita, ulun kita, sampai kita terlahir ke alam dunia. Dan hakikat peribadatan manusia di dalam dunia yaitu menjalani perintah Tuhan dalam wujud ayatnya yang sudah manunggal di dalam raga kita, yang sudah tertulis, tertata, tersirkulasi sejak manusia dalam kandungan ibu menjalani manunggal rasa dalam Triatma. Begitulah catur warna Waisya merasuk menjiwai urusan perut, yang kemudian saat dibuka pengetahuannya oleh sinar suci petunjuk Tuhan yang mengajar manusia atau disebut sebagai Sang Hyang Guru Dewa, warna Waisyalah yang mewarnai tata cara peribadatan manusia dan disebut sebagai Ugama di dunia fana marcapada. Bagi yang belum memahami penjelasan tentang Hulun, bisa menyimak konten Gama Tirta episode kelima. Kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, catur warna Sudra. Inilah catur warna yang menurut saya paling menentukan dan paling rentan untuk dijalani, karena sebagai pusat dari ketiga catur warna, yaitu Brahmana, Satria, dan Waisya, yang merasuk di dalam kaki kanan dan kaki kiri manusia, yaitu sebagai awal manusia menjalani catur warna dalam kehidupannya. Kaki kanan dan kaki kiri ini merupakan filosofi dari proses perjalanan manusia yang melekat bersama pencapaian pada hidupnya dari awal kelahiran sampai akhir hayat nanti, dalam mencapai agama dan ugama pada peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa di dunia fana marcapada. Jika perjalanan kedua kaki salah arah, maka pengetahuan dan pencapaian catur warna
pada tiga buana dalam kehidupan kita juga ikut salah arah, rusak dalam pusaran karma pala di dunia fana marcapada. Warna Sudra merasuk pada Igama yang di dalamnya terdapat warna Brahmana, merasuk juga pada agama yang di dalamnya terdapat warna Ksatria, dan merasuk pada Ugama yang di dalamnya terdapat warna Waisya. Maksudnya yaitu yang pertama, melalui perjalanan manusia dalam kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia menggelar iman yang tumbuh, yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tercapailah kecerdasan spiritual yang merasuk pada raga kita dan atma kita sebagai kagelaran yang sukma dalam peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa di dunia marcapada, merasuk pada warna Brahmana dalam Igama. Kemudian yang kedua, melalui perjalanan manusia mengenal jati diri, kesadaran manusia mencapai pengetahuan tentang atma atau roh yang keberadaannya meliputi kehidupan miliaran sel di dalam raga. Kesadaran tentang atma tersebut kemudian menjadi wewenang memimpin hulun atau raga kita, merasuk pada warna Ksatria dalam agama. Kemudian yang ketiga, melalui perjalanan manusia di rahim tiga buana ini, manusia mencapai kesadaran dalam mengatur, menata, memanajemen, dan mensirkulasi kehidupannya sampai terjadi kemanunggalan atma tiga buana, lalu disebut sebagai Tri Atma. Dan dari pencapaian tersebut terciptalah tata cara peribadatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, merasuk pada warna Waisya di dalam Ugama. Kemudian yang keempat, warna Sudralah yang menjadi pusat, merasuk pada kaki kanan dan kaki kiri manusia, menjiwai ketiga warna di atas dalam pengetahuan catur warna. Demikian rangkuman singkat di episode ke-6 ini tentang catur warna, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang merasuk pada Igama, agama, dan Ugama dalam Gama Tirta. Dan di episode ke-7 nanti kita membahas Sang Hyang Wisnu yang berubah menjadi Sang Hyang Adikala dengan kekuatan buta kala, memakan siapa saja yang tidak melaksanakan ajaran agama. Untuk mendukung channel Sancaya, saya berharap komentar-komentar positif dari saudara, dari sedulur semuanya. Jika ada pertanyaan mengenai rangkuman pembahasan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Kami pasti menanggapi dengan membuat konten video khusus tanya jawab. Terima kasih. Om Swastiastu. Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi ingkang sayekti. Salam sejahtera untuk semua saudara, semua sedulur sebangsa setanah air Indonesia Nuswantara dimanapun berada. Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangro. Salam.